Hai hai hai. Hello bestie, welcome to my YouTube channel again. Kali ini aku akan membahas tentang love scammer. Oke, sebelumnya apa yang dimaksud dengan love scammer? Love scammer itu adalah salah satu cara seorang penipu yang melakukan penipuannya dengan cara membuat targetnya tertarik atau jatuh cinta, kemudian ujung-ujungnya meminta sejumlah uang untuk ditransfer. Oke, langsung aja kita ke chatnya ya bestie. Wait a minute. Mana ya? WhatsApp. Oke, bestie, ini adalah chat aku dengan si scammer. Oke, nama scammer itu adalah ini. It's me Hanel katanya. Dia ngaku-ngaku berasal dari Korea Selatan ya bestie ya. Nah, ini kita buka dulu profilnya. Nih, dia pakai WhatsApp bisnis. Terus fotonya sudah tidak ada karena aku udah di-block ya sama si scammer ya bestie. Ini nomor si scammernya +44. +44 itu kalau pas di search itu adalah bukan di Korea Selatan, tapi itu adalah nomor dari Inggris ya bestie. Jadi penipu ini bukan berasal dari Korea Selatan, bisa aja penipu ini berasal dari Inggris, atau mungkin juga orang Indonesia yang menyamar jadi orang asing tetapi menggunakan server dari luar negeri. Nah, untuk yang seperti ini kenapa bisa? Nanti aku bahas di the next video ya bestia. Oke, ini chat aku dengan si scammer. Dia bilang namanya adalah Hanel. Kemudian seperti biasa awal-awal dia akan basa-basi dulu, dia akan menanyakan what are you doing, apa yang sedang kamu lakukan gitu ya. Maaf ya bestie, ada WhatsApp. Kemudian aku bilang aku lagi mendengarkan musik, just listening music. Kemudian dia bilang dia sedang bekerja. Terus ini modusnya nih, modus perhatiannya, have you eaten yet? Apakah kamu sudah makan? Kemudian aku bilang aja aku nggak makan karena aku lagi diet gitu. I'm on diet now. Kemudian aku tanyain pekerjaan kamu apa. Jadi dia jawab saya punya toko yang menjual handphone. Nah ini merupakan modus juga nih agar si targetnya tertarik bahwa dia menjual HP. Aku sudah tahu ini akan mengarah kemana. Biasanya kalau dia udah bilang dia punya store HP, nanti pas ujung-ujungnya dia bilang dia akan mengirimkan hadiah gitu kepada si target, misal berupa handphone, iPhone 14. Siapa coba yang nggak tertarik, nggak mau nerima iPhone 14 yang harganya wow itu kan. Kemudian nanti biasanya setelah dia mengirimkan hadiah berupa iPhone itu, tiba-tiba nanti barangnya ditahan di bea cukai sini. Nanti kemudian orang bea cukai ada menelpon kita. Sebenarnya itu bukan orang bea cukai, tetapi itu merupakan sindikat dari si scammer. Dan herannya ya bestie ya, nanti dia akan meminta uang untuk ditransfer, dan ditransfer itu terkadang ke rekening nomor orang Indonesia. Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan. Sementara dia ini menggunakan nomor plus 44 gitu kan. Itu dari Inggris. Itu sindikat apa bosnya dari luar negeri, atau bisa jadi itu adalah orang Indonesia yang menggunakan server. Saya juga nggak paham ya. Tapi nanti bisa kita bahas di the next video. Aku pernah baca-baca bahwa ini terhubung merupakan orang menggunakan server gitu. Server luar negeri, bisa seperti itu ya caranya ya. Gitu. Jadi benar-benar merupakan tetap orang Indonesia, sindikat gitu beberapa orang, ada yang menjadi scammernya dan ada juga yang menjadi penipu bea cukainya gitu. Oke, kemudian kita lanjut chatnya ya bestie ya. Masih basa-basi, are you not working today? Apa kamu nggak kerja hari ini? Nanya, tetap ya fokus nanya ke pekerjaan, karena bila dia tahu pekerjaan kita bagus, maka kamu benar-benar merupakan targetnya. Berarti kamu punya uang gitu untuk transfer ya. Gitu. Kalau kamu jawab kamu jobless, pengangguran, atau kamu jawab kamu anak sekolahan, mungkin enggak jadi ya. Si scammernya mengurungkan niatnya, karena buat apa gitu ngechat orang yang
nggak ini useless aja gitu kan. Kemudian oke, ini masih chat-chat biasa, saya skip aja ya Besti ya. Aduh, ini WhatsApp. Udah. Kemudian ini nih, dia sok-sok perhatian. Hello beautiful, katanya halo cantik gitu. It's time for bed. Ini waktunya untuk tidur. Good night and sweet dream, katanya gitu. Selamat tidur ya, katanya gitu. Semoga mimpi indah gitu. Nggak dibales. Kemudian aku tanya ya, pertanyaan aku tuh yang menjurus ke dia gitu. Dia bilangnya di Korea Selatan kan. Jadi aku tanyain, what time is it right now there? Jam berapa di sana sekarang gitu. Karena aku tahu antara Indonesia dan Korea itu cuma berjarak 2 jam. 2 jam lebih cepat di sana ya. Terus ini aku tanyain, are you still sleeping? Itu jam 6:30 pagi. Karena kalau jarak dari Indo ke Inggris itu jaraknya sekitar 6-7 jam. Lebih dahulu kita ya. Jadi kalau jam 6:30 pagi di sini berarti di sana sekitar jam 12 malam. Berarti dia lagi tidur. Dan gak dibalas kan? Benar kan, gak dibalasnya baru jam 12:20. Jam 12:20 itu di sana itu berarti sekitar jam 6 atau 6:30 pagi. Dia baru bangun, baru dia balas. Tuh, kelihatan banget kan penipunya. Penipu itu gak lebih pintar dari kita. Bisa jadi itu berarti dia benar-benar sepertinya dia orang Inggris. Orang Inggris ya, bukan orang Indonesia. Tetapi mungkin sindikatnya itu ada di Indonesia juga. Gitu. Kemudian seperti biasa mulutnya manis, hello beautiful, katanya halo cantik, good afternoon, katanya gitu ya. Terus dia bilang dia sangat hati-hati ya dalam ini ya, maksudku dia sangat hati-hati dalam ngechat ya, jam berapa gitu. Terus dia bilang it's now 2:21 PM katanya, jam 2:30 sore katanya. Tuh, dicocokin jamnya karena di Indonesia jam 12:30 siang, jam 2:30 katanya. Di situ pinter ya nih orang. Tapi lebih pintaran saya ya. Kemudian nanyain lagi, are you working now? Katanya, apakah kamu sedang bekerja sekarang? Nanyain bekerja terus ya, kayaknya make sure nih orang beneran kerja apa enggak gitu. Terus aku bilang, yes I'm working now, saya sedang bekerja. Kemudian chatnya masih seputar hello beautiful, kata-katanya masih yang kata-kata yang manis gitu. Halo cantik, bagaimana harimu, sok-sok perhatian gitu. Aku baru pulang dari kerja, bagaimana dengan kamu, katanya gitu. Terus ya saya tanggepin biasa aja, feel so tired, karena saya udah tahu ini merupakan scammer ya. Oke. Kemudian ya begitu, masih chat-chatnya masih seperti biasa. Kemudian aku tanyain, anyway, why do you download WhatsApp Business? Ngomong-ngomong, kenapa kamu malah downloadnya WhatsApp Business? Kan aneh ya, agak aneh ya, kenapa downloadnya WhatsApp Business? Atau mungkin juga bisa jadi ini kan dia jual HP katanya kan, jadi dia pakainya WA Business gitu. Terus jawabannya malah nggak nyambung gini jawabannya. I did not download it, I bought it when I travel to UK. Itu ngelesnya, karena mungkin dia udah nih orang pasti lihat nomor gue, nomor Inggris gitu kan. Sementara gue ngakunya orang Seoul, Korea Selatan. Jadi dia bilang gitu, aku tidak mendownloadnya, aku belinya ketika aku jalan-jalan ke UK. Masa WhatsApp dibeli? Kan lucu ya, tinggal download aja, padahal WhatsApp mah gratis ya di Play Store ya nggak sih? Terus aku bilang, oh why don't you just download it from App Store, because WhatsApp is free, right? Oh, kenapa kamu tidak mendownloadnya saja di aplikasi store, karena kan WhatsApp itu gratis, aku bilang gitu. Sudah, lanjut lagi seperti biasa, kata-katanya itu beautiful flower ya, good day dear gitu, how are you doing, perhatian, how is your health including everyone around you, bagaimana kesehatan kamu gitu, please dear, tolong sayang, each time I fail to communicate with you,
setiap aku gagal untuk berkomunikasi dengan kamu, you know that I was very busy with work, okay? Kamu tahu aku sangat sibuk dengan pekerjaan, okay? Gitulah. Terus nanyain lagi, are you working now? Selalu bertanya apakah kamu bekerja. Mungkin dia make sure apakah orang ini benar-benar bekerja atau cuma orang gabut. Terus ya seperti biasa saya tanggepin biasa aja. Kemudian aku bertanya kepada dia, oh ya Hana, where is your location in Seoul? Aku nanyain di mana lokasi kamu di Seoul. Terus aku pura-pura aja bilang, I ever went to Seoul 3 years ago. Aku pernah ke Seoul 3 tahun yang lalu. Just for vacation, hanya untuk liburan. Stay in Hongdae. Tinggal di Hongdae. Padahal aku juga nggak tahu Hongdae itu di mana ya. Karena belum pernah ke Korea Selatan ya. Terus dia bilang, I live in Gangnam-mu. Waduh, Gangnam-mu itu kalau nggak salah pusat perkotaan di Seoul ya. Buat anak-anak gaul itu ya. Terus dia bilang, have you been there before? Apakah kamu pernah ke sana? Terus aku bilang, aku tinggal near Hongik University. Dekat dengan Universitas Hongik di Hongdae Street. Di Jalan Hongdae. Terus aku bilang, how far Hongdae to Gangnam-do? Berapa lama Hongdae to Gangnam-do? Terus dia jawab, tidak terlalu jauh, katanya gitu. Terus aku bilang lagi, but I haven't go abroad again after Corona's pandemic. Tetapi aku tidak pernah keluar negeri lagi setelah pandemi corona, because our economy here are down, karena ekonomi di sini lagi down gitu. Terus dia nanya lagi sama aku, I have been meaning to ask you something, dia bilang. Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu gitu. Terus aku jawab, yes, what's that? Ya, apa itu? Terus dia bilang, to be honest with you, I feel comfortable around you. Nah, ini nih poinnya. Katanya, sejujurnya aku sangat nyaman kepada kamu, katanya. Nah, ini poinnya. Poin dia menyatakan sesuatu, ini poin modusnya. Dia sudah menyatakan sesuatu nih. Dia ingin agar lawannya itu tertarik kepadanya gitu. Terus, I don't know if we can be more than just friend because I really admire you. Aku tidak tahu jika kita bisa lebih dari teman gitu karena aku sangat mengagumimu. Belum apa-apa, cuma tahu dari medsos. Terus tiba-tiba bilang pengen jadi dari teman karena aku sangat mengagumi kamu. Terus aku bales kan, admire like what? Mengagumi seperti apa? I haven't see you before, aku bilang. Aku tidak pernah melihat kamu sebelumnya. I never see your real face. Aku tidak pernah melihat wajahmu, wajah sebenarmu. Terus aku bilang, can you show your real face? Sebenarnya di sini aku tuh sudah memancing agar dia itu jujur ya. Can you show your real face, Hana? Bisakah kamu menunjukkan wajahmu yang sebenarnya? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, yes, I understand, but it's a day that they know someone, but it takes a lifetime to forget, katanya gitu. Ya, aku mengerti, tetapi ada sesuatu, terkadang gitu, seseorang itu maksudnya itu butuh waktu yang singkat gitu, to forget, just give me more time, katanya gitu. Tolong berikan aku waktu yang lebih banyak untuk mengetahui kamu gitu. Nah kemudian saya kan ini tetap memancing. Your real name maybe, saya bilang seperti itu kan. Nama aslimu mungkin, tetap memancing padahal sudah tahu ini adalah sindikat dari scammer gitu. Terus, or send me your video now. Kirimkan videomu sekarang. Nah beneran dong dikirim tuh. Entah ini video foto siapa gitu. Kita buka ya guys. Tuh, opa-opa Korea berponi di depan konter HP. Aduh, foto siapa yang kamu ambil ini? Ya ampun.
Luar biasa lo scammer, kesian banget sih nih orang. Oke. Dah, lanjut lagi ya. Dia bilang I'm at work right now. Saya berada di tempat kerja sekarang. Katanya dia punya toko HP ya, jual-jualin iPhone gitu ya. Dan bener ini memang di toko HP, tapi nggak tahu ini foto siapa, orang ini siapa yang diambil fotonya sama dia gitu. Terus aku jawab lagi, oh thank you, aku bilang. Terus aku tanyain lagi kan, mancing dia lagi, oh ya Hanel, can you send your pic when you travel in UK? Oh ya Hanel, bisakah kamu mengirimkan foto saat kamu jalan-jalan di UK? Aku bilang gitu. Really wanna see it because I haven't go there. Ingin sekali melihatnya karena aku tidak pernah ke sana, aku bilang gitu. Pasti nggak bisa lah dia ngirimnya. Kalau misalkan dia orang Inggris terus dia pura-pura jadi orang Korea gitu ya, mau ngambil foto siapa dia gitu kan. Terus dia jawabnya malah gini, pinter ya, I will try, aku akan coba, but I'm very busy right now, katanya, aku sangat sibuk katanya gitu. Terus aku jawab lagi, okay, I'll be waiting, aku bilang gitu. Oke, aku akan nunggu, aku bilang gitu, agak maksa ya. Terus kemudian beberapa jam kemudian dia balas kayak gini, I have lost those pictures dear, katanya, aku kehilangan foto-fotonya sayang, katanya, it's because I changed my cell phone when I returned to Korea. Itu karena aku merubah HP ku ketika aku pulang ke Korea. Bohong banget ya, kalau anak kecil mungkin percaya ya. Terus aku balas lagi, don't you have Korea number? Tidakkah kamu punya nomor Korea, nomor HP Korea SIM cardnya itu? Because karena nomor kamu from UK, aku bilang gitu, plus 44. Terus cuma dibales gini aja sama dia, this is the number I'm using for now. Ini adalah nomor yang aku gunakan sekarang. Terus lanjut lagi seperti biasa dia menanyakan apa yang sedang ku kerjakan, sok-sok perhatian gitulah ya, what are you doing now? Kemudian agak males balesnya, udah mulai bosan ya. Kemudian aku jawab aja gini, can you show your identity? Bisakah kamu menunjukkan identitasmu? Pengen lihat apakah dia sampai bikin identitas palsu gitu kan. So I can trust if your name is Hanel. Jadi aku bisa percaya kalau namamu adalah Hanel. Terus katanya, what does that mean? Apa maksudmu? Apa artinya gitu? Do I need to show you my identity? Apakah aku harus menunjukkan identitasku before you can believe me as friend? Sebelum kamu percaya aku sebagai temanmu gitu, katanya. Bikin gak enakan dia dari bahasanya kan. I'm sorry, I don't have time for that, katanya. Maaf, aku tidak punya waktu untuk itu. I have a lot of customers, katanya. Aku punya banyak pelanggan to attend now. Talk to you later, ngomong sama kamu nanti, katanya gitu. Males langsung dia mengalihkan pembicaraan. Terus abis itu lanjut lagi ya. Seperti biasa ini ada attention, perhatian, good night and sweet dream, katanya gitu. Terus good night lagi. Terus habis itu aku udah mulai males ngeladenin scammer ya, karena waktu itu juga aku lagi sibuk, banyak pekerjaan. Kemudian pas pagi-pagi gitu, nggak pagi, siang juga sih, terus dia bilang good day dear, seperti biasa, are you busy, are you angry with me, apa kamu marah denganku? Terus masih aku balas seperti biasa, tidak, aku busy, aku bilang ya saya sibuk. Kemudian dia balas lagi masih dengan bahasa flower ya, I know that you are already sleeping, katanya. Aku tahu kamu sudah tidur, good night and sweet dream, selamat tidur dan mimpi indah gitu. Gak dibales, udah males. Kemudian kayak biasa nanya-nanya lagi dia, hello, good day dear, good day dear, hello, are you there gitu, good day dear lagi besok harinya. Terus dia balas lagi, if you don't have interest in communicating with me, please let me know, okay? Jika kamu tidak tertarik untuk berkomunikasi dengan saya, biarkan saya tahu, katanya gitu. Terus akhirnya saya balas gini,
ini adalah untuk mengakhiri ya, karena udah mulai males. Yes, because I know the end of this. Ya, karena aku tahu akhir dari ini. You pretend to send gift. Kamu akan berpura-pura untuk mengirimkan hadiah, and then the gift is detained at custom in that country. Maksudnya, dan barangnya itu akan tertahan di bea cukai, maksudnya ya. Maaf ya kalau Inggrisnya salah. Tertahan di bea cukai di negara tersebut. And then you ask some money, dan kamu menginginkan beberapa uang, or you pretend to come my country, atau modus lain kamu berpura-pura datang ke negara saya, and in the last you need money, dan akhirnya kamu tetap membutuhkan uang, maksudnya pengen minta uang dari saya gitu. Terus akhirnya dibalasnya gini, you have a low sense of reasoning, what are you even talking about? Katanya gitu, kamu punya alasan yang jelek gitu, apa yang kamu bicarakan gitu katanya. Lol, aku jawab aja gitu. Ini yang di bawah ini ternyata udah di blok ya, yang pakai bahasa Indonesia. Oke. Itu sekian pokoknya. Kalau mau dilanjutin, kalau kita waro dengan ketertarikan kita sama gitu ya, tapi jijai juga ya kalau mau diwaro pakai bahasa tertarik gitu ya, apalagi kita sudah berkeluarga ya, dan cuma pengen tahu aja tujuannya, dan sudah tahu sih sebenarnya tujuannya seperti itu. Setelah dia sudah tahu, saya nggak tertarik, kemudian langsung dibloknya gitu. Oke gengs, seperti itulah kira-kira modus dari seorang scammer ya. Harap berhati-hati terutama untuk kaum hawa ya. Jangan terlalu percaya dengan orang baru, apalagi orang asing yang menggunakan flowery words gitu ya, biar kamu tertarik. Cross check dulu ya beb gitu, demi keamanan keuanganmu juga, karena ujung-ujungnya pasti dia cuma ingin meminta transfer sejumlah uang saja. Okay, thank you for watching my long video. See you on the next video. Bye.